Widyo Saputra dengan materi ajar yaitu penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan materi neraca saldo. Kemudian adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran kooperatif STAD Student Team Achievement Division dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat menyusun neraca saldo setelah penutupan secara tepat berdasarkan data transaksi yang diberikan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas. Siap. Siap Bu. Ya, silakan. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semangat semua ya? Semangat. Nah, kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran akuntansi. Yeay. Oke, sebelum pembelajaran Bapak tadi belajar terkait dengan apa? Buku besar. Bersama Ibu Citra? Buku besar, Pak. Iya, bersama Ibu Citra. Iya. Menurut anak-anak, apa yang anak-anak dapat setelah mempelajari buku besar tadi, setelah penutupan? Cukup menarik. Gimana nak Fani? Cukup menarik, Pak. Banyak akun yang harus dibukukan. Oke. Kasih. Berarti anak-anak sebelumnya sudah mengetahui bagaimana cara menyusun buku besar setelah penutupan ya anak-anak. Ya. Nah nantinya ini akan Bapak bahas buku besar itu ke dalam materi Bapak yaitu terkait dengan neraca saldo. Baik, sebelumnya Bapak akan menyampaikan alur pembelajaran. Jadi yang pertama ada pembukaannya sudah Bapak buka. Kemudian setelah ini Bapak akan melakukan pretest. Pretest akan Bapak gunakan untuk mengetahui seberapa paham anak-anak terkait dengan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian yang ketiga Bapak akan memaparkan materi terkait dengan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian penugasan kelompok. Setelah penugasan kelompok nanti ada post test atau assessment. Kemudian yang terakhir kesimpulan, refleksi, dan penutup. Apakah bisa dipahami anak-anak untuk alur pembelajarannya? Baik, untuk itu kita masuk. Oke, sebelumnya Bapak memberikan sebuah gambar, dua gambar menurut anak-anak. Dari kedua gambar ini merupakan perusahaan apa? Jasa. Perusahaan jasa yang bergerak pada bidang Keuangan. ya, yang ini apa? Keuangan. Keuangan. Yang ini transportasi. Jadi kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada perusahaan jasa. Bapak ingin bertanya, seberapa penting perusahaan jasa dalam membuat membuat neraca saldo setelah penutupan dalam proses transaksinya? Ada yang tahu? Ya, Nadio? Itu fungsinya buat kayak membantu menghindari kesalahan sebelum memulai periode akuntansi yang baru, Pak. Oke, baik. Terima kasih Nadio. Jadi benar sekali anak-anak, neraca saldo digunakan untuk membuat atau memberikan akun-akun atau transaksi sehingga untuk melakukan ke transaksi periode berikutnya. Dapat dipahami ya anak-anak? Baik, untuk mengetahui pemahaman anak-anak, Bapak akan melakukan pretest. Silakan anak-anak join ke dalam Kahoot. Baik, untuk kodenya bisa langsung di-scan anak-anak? Oke, sabar, Pak. Sabar, Pak. Nama sih, Pak. Oke, Bapak beri waktu 10 detik untuk segera join. Jika tidak segera join akan Bapak tinggal. Baik, tes ini akan Bapak gunakan sebagai penilaian awal Bapak terkait dengan pemahaman anak-anak untuk materi neraca saldo setelah penutupan. Sebelumnya kan anak-anak sudah belajar terkait dengan buku besar ya. Oke, sudah semua ya. Bapak mulai ya.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan neraca saldo setelah penutupan? Oke, masih ada yang salah 3 ya? Salah 3. Next. Setelah penutupan akun mana yang tidak muncul dalam Baik, masih banyak yang salah, yang benar 1. 1. Oke, yang ketiga, double poin. Manakah berikutnya yang merupakan langkah pertama dalam proses penutupan buku pada perusahaan jasa? Masih banyak yang salah. Lihat linknya Pak, Fani. Oke, berikutnya ada Fani, kedua ada Henning. Indi. Oke, yang pertama dia. Guys, Terima kasih anak-anak. maju Pak. Dapat apa nih? Oke anak-anak, kita lanjut masuk ke dalam materi ya. Jadi topik pembahasan yang akan Bapak sampaikan itu yang pertama ada pengertian neraca saldo setelah penutupan, fungsi neraca saldo setelah penutupan, komponen neraca saldo setelah penutupan. Kemudian Bapak akan memberikan proses penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, tujuan pembelajaran yang akan Bapak bawakan itu peserta didik dapat menyusun neraca saldo setelah penutupan secara tepat berdasarkan data transaksi yang diberikan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD atau Student Team Assessment Division. Jadi nanti Bapak akan memberikan transaksi buku besar yang anak-anak tadi pagi sudah belajar bersama Bu Citra. Nanti Bapak akan meminta bagaimana cara menyusun neraca saldo. Jadi pengertian neraca saldo setelah penutupan sendiri adalah daftar saldo akhir dari akun-akun real atau permanen akun yang masih memiliki saldo di buku besar setelah dilakukan proses jurnal penutup pada akhir siklus akuntansi. Bapak ingin tanya, akun-akun real ada apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Apa namanya? Pendapatan. Pendapatan, terus Semua akun aset. semua akun aset, terus lagi beban. Ekuitas. Modal. Oke, kita akan bahas ya. Nah, jadi akun-akun real itu ada 3 anak-anak. Ada akun aset, kewajiban, dan modal. Akun aset itu ada kas, piutang, dan lain-lain. Kemudian kewajiban ada utang usaha, utang jangka panjang. Kemudian ada akun modal, itu ada ekuitas pemilik, modal di store. Sedangkan akun nominal seperti pendapatan jasa dan beban-beban tidak termasuk dalam akun real. Nah, nanti dalam proses penyusunan neraca saldo, akun-akun yang dimasukkan dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun-akun real. Apakah bisa dipahami anak? Bisa, Pak. Baik. Selanjutnya perbedaannya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, perbedaannya itu kalau neraca saldo sebelum penutupan itu mencakup semua akun, baik akun real, yaitu antara lain aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Sedangkan neraca saldo setelah penutupan yang dicantumkan dalam neraca saldo setelah penutupan itu hanya akun-akun real. Ada apa saja anak-anak akun-akun real tadi? Aset, kewajiban, modal. Oke, benar sekali. Lanjut ya. Nah, fungsi neraca saldo. Yang pertama itu mengecek keseimbangan saldo debit dan kredit. Jadi neraca saldo ini berfungsi untuk mengecek antara debit dan kredit harus seimbang. Jika seimbang berarti bisa dikatakan tepat sekali. Yang kedua itu ada menyiapkan saldo untuk periode akuntansi berikutnya. Jadi nanti saldo-saldo pada akun real ini
dapat digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan akun real yang masih memiliki saldo. Jadi nanti di buku besar akun-akun real akan dikelompokkan di neraca saldo dan untuk disesuaikan dan bisa digunakan untuk saldo untuk periode akuntansi berikutnya. Bapak ingin bertanya, apa dampak jika sebuah perusahaan jasa tidak membuat neraca saldo? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, boleh ini? Tidak tahu posisi keuangannya di periode selanjutnya. Oke, baik. Benar. Ada yang lain mungkin, Cek? Mungkin ini tidak tahu posisi keuangannya, mungkin itu akan menyulitkan perusahaan dalam mencatat pengeluaran di periode sebelumnya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Henny dan J. Benar sekali anak-anak. Jadi fungsi neraca saldo ini sangat penting untuk sebuah perusahaan jasa karena untuk menyiapkan saldo-saldo berikutnya seperti yang dikatakan Henny tadi dan J. Lanjut. Jadi proses penyusunan neraca saldo itu yang pertama kita harus mengetahui dulu penyesuaian saldo buku besar setelah jurnal penutup yang tadi sudah anak-anak pelajari bersama Ibu Citra ya. Kemudian yang kedua mencatat saldo-saldo real. Jadi nanti saldo-saldo real dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga memastikan total saldo debit dan saldo kredit itu seimbang ya anak-anak, berarti balance. Untuk proses penyusunan ini penyusunan ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini contoh neraca saldo ya anak-anak. Di sini ada nama akunnya itu ada kas, piutang, usaha, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, modal Ibu Cahya. Jadi akun-akun ini merupakan akun-akun real ya. Iya, Pak. Coba. Oke, di sini Bapak menampilkan buku besar setelah penutupan. Ini yang anak-anak kemarin pelajari bersama Ibu Citra kan? Jadi akun-akunnya ada apa aja anak? Kas, piutang, asuransi bayar muka, sewa, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang bank, utang gaji. Nah, Bapak bertanya tadi untuk akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutupan ada akun apa aja anak? Kas. Baik, akun kas, Piutang usaha. piutang usaha. Sewa dibayar di muka. Oke, Asuransi dibayar di muka. iya benar. Terus Perlengkapan kantor. perlengkapan kantor, peralatan, kantor. akumulasi, Penyusutan. kemudian Utang utang usaha, usaha. utang bank, Modal. modal. Oke, berarti untuk akun-akun Viti Balugi di sini tidak dimasukkan ya anak-anak ke dalam karena ini merupakan akun nominal. Yes, sir. Jadi buku besar ini dapat kita buat ke neraca saldo. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh neraca saldo setelah penutupan dari buku besar yang tadi Bapak sampaikan. Buku besar yang Ibu Citra berikan atau Ibu Citra sampaikan kemarin. Jadi neraca saldonya seperti ini. Ada kas berjumlah 47.500.000, piutang ada 800.000, asuransi bayar muka ada 2.200.000, sewa dibayar di muka ada 6.600.000, perlengkapan 2.500.000, peralatan 7.200.000, akumulasi penyusunan peralatan 750.000, utang gaji 720, utang usaha 1.500, utang bank 20 juta, modal Nyonya Amanda ada 43.830. Jadi total akhirnya ada berapa anak-anak? 60 juta. Oke, berarti balance ya, semua sama ya. Oke. Bisa dimengerti semua? Bisa. Berarti nanti jika Bapak beri tugas bisa mengerjakan ya? Bisa. Yes, sir. Nah, ini penugasan. Bapak membagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti Bapak akan memberikan soal setiap kelompok dan anak-anak bisa mengerjakan membuat neraca saldo setelah penutupan berdasarkan buku besar yang Bapak berikan. Yes. Segera bergabung dalam kelompok dalam waktu 1 menit. Sudah, Pak. 1 menit.
Pelajar Pak, pelajar Pak. Kelompok satu. Bantah Pak, bantah. Satu. Itu loh, Pak. Itu apa depan Bapak? Dua di mana? Dua. Tiga. Duduk ayo. Oke anak-anak segera dikerjakan ya. Kelompok tiga mana ya? Sini kelompok tiga. Bapak beri waktu 2 menit apakah cukup? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Panjang, Pak. 1 hari. Mau kemana nak Dio? Sini, Pak. Oh kelompok ini. Salim. Harian kelompoknya mana? Ini. Oke segera bergabung. Udah, awas jatuh. Jadi, Pak. Parah bapaknya bully. Bagaimana ada kesulitan anak-anak? Nah Dio duduknya bisa yang benar. Enggak ada kursi, Pak. Ambil di sana nggak apa-apa. Di rumah. Pangku. Rian. Tunggu Pak. Bicara yang benar ya. Baik anak-anak, nanti yang sudah selesai Bapak minta untuk menuliskan jawabannya di depan. Oke, Pak. Bapak sudah buatkan kolomnya, nanti anak-anak bisa langsung menuliskan. Bagaimana anak-anak mudah kan membuat neraca saldo setelah penutupan? Sudah? LGBT tuh. Jadi pandai. Oke, ini maju. Pak, ini sendal Pak. Sampai Pak. Ganti Pak, ganti. Saya dulu banjir. Tukar pemain Pak. Udah nyampe. Mungkin Ganti boleh aja, cek Pak. karena hari tidak nyampe. Maaf anak. Indra dan Heri. Hanya kecil Pak. Anak-anak yang lain segera ditunggu ya. Segera sih. Baik Pak, sudah kami tunggu. Tunggu mana, Pak? Tolong Pak. Harap tenang, harap tenang. Bapak aneh ya? Ih, Jet, parah, Jet. Nggak sopan begitu, Jet. Calon dokter. Mau jadi dokter ya? Serius anak-anak. Iya, Pak. Pintar banget, ya. Wih, mati Pak. Excellent. Enggak. Mati Pak. Apakah ada kesulitan nak? Iya Pak. Bapak ya, Mas? Iya Mas. Kok dia balik? Gandul.
Substitution. Beda kelompok. Sudah, Pak. Oke, terima kasih J. Bagaimana anak-anak untuk kelompok lain, apakah jawabannya sama? Sama. Oke, berarti sebelumnya sudah bisa ya menyusun laporan untuk neraca saldo setelah penutupan? Bisa. Baik. Baik, untuk jawabannya sama ya anak. Jadi hasil akhirnya itu ada 21.950.000 rupiah. Sama ya anak-anak? Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, Bapak akan memberikan asesmen melalui Google Form. Nanti akan Bapak share melalui WA Group. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya. Deadline nanti malam sebelum jam 12. Iya. Apakah bisa dimuatkan anak? Bisa. Nah, masuk kepada kesimpulan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini? Mungkin? Nah ini memberikan kesimpulan. Bagaimana pembelajaran neraca saldo setelah penutupan pada siang hari ini? Mudah dimengerti, Pak. Apa aja yang didapat dalam neraca saldo setelah penutupan ini? Mungkin bisa dibantu Najib? Kesimpulannya, Pak. Oke, mungkin bisa Bapak bantu ya. Jadi kesimpulannya dalam proses penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini, anak-anak belajar terkait dengan bagaimana proses penyusunan neraca saldo setelah penutupan, akun-akun apa saja yang masuk dalam neraca saldo setelah penutupan. Akun apa aja tadi anak-anak? Ada 3. Akun aset, kewajiban, dan modal. Baik sekali. Yang lain? Sudah cukup ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk refleksi, karena waktunya terbatas, refleksinya Bapak sampaikan secara langsung. Apa saja yang anak-anak ketahui tentang neraca saldo setelah penutupan pada hari ini? Mungkin? Apa nih? Mungkin apa saja yang saya pelajari tentang neraca saldo pada hari ini, tentang balance tidaknya neraca saat setelah buku besar dimasukkan pada neraca tersebut. Baik. Gitu. Kemudian kesulitannya mungkin tidak ada karena tadi sudah lumayan bisa saya tangkap, saya bisa mengerjakannya juga. Baik. Gitu. Berarti proses penyusunan neraca saldo kita harus mengetahui dulu buku besar setelah penutupan dulu ya. Iya. Kemudian dibuat neraca saldonya begitu. Iya. Oke. Ada yang lain anak-anak mungkin? Gimana? Apa, Pak? Yang dipelajari pada pembelajaran neraca saldo hari ini? Mengklasifikasikan akun-akun dan juga memindahkan dari buku besar menuju ke neraca. Kemudian apa kesulitannya dalam membuat neraca saldonya? Dalam mengklasifikasikannya saja sih, Oh, Pak. Itu baik. tertentu saja. Baik, nanti asesmen dikerjakan ya supaya untuk latihan. Iya, Pak. Oke.
Baik anak-anak, ini referensi yang Bapak gunakan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Bapak menggunakan buku ekonomi, yaitu permintaan ilmu sosial. Nanti anak-anak bisa mengakses untuk belajar. Dan sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan terkait dengan neraca saldo setelah penutupan ya. Amin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan jurnal pembalik. Baik. Sebelumnya nanti dipelajari dulu bahan-bahan supaya nanti dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih dan selamat siang. Woi.